Ya pemirsa, biaya naik Candi Borobudur akan makin mahal. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tiket naik Candi Borobudur bakal naik menjadi Rp750.000 per orang untuk turis domestik. Biaya masuk Candi Borobudur akan semakin mahal. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tiket masuk Candi Borobudur akan menjadi Rp750.000 per orang untuk turis domestik. Wacana ini diberlakukan dalam rangka mengurangi kunjungan ke area Candi Borobudur. Pengurangan kunjungan diinisiasi untuk tujuan konservasi Candi Borobudur sebagai situs bersejarah. Meskipun Luhut yang pertama kali melempar wacana ini ke publik, namun ternyata wacana memahalkan biaya masuk Candi Borobudur justru datang dari kementerian lain. Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injurni Doni Oskaria menyatakan wacana tersebut datang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud. Doni menjelaskan usulan tersebut diungkapkan oleh ahli di bidang pelestarian kebudayaan, tepatnya oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Jadi, untuk masuk ke kawasan Borobudur, masyarakat tetap bisa membeli tiket masuk dengan harga yang berlaku sekarang, mulai dari Rp25.000 per orang untuk pengunjung di bawah 10 tahun dan Rp50.000 per orang untuk pengunjung di atas 10 tahun. Sementara itu, bila ingin naik ke area Candi Borobudur, masyarakat harus menambah biaya sebesar Rp750.000. Adapun saat ini harga tiket masuk Candi Borobudur masih tetap Rp50.000 saja. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, tiket naik Candi Borobudur yang bakal naik menjadi Rp750.000 per orang pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana tersebut dan berikut tanggapan dari sejumlah masyarakat. Menurut saya itu benar-benar kenaikannya sangat drastis banget ya buat saya yang emang remaja, sukanya kan jalan-jalannya jarang tuh ke wisata. Kalau emang pengen ke situ ya kayaknya buat harga segitu kurang worth it sih. Kalau bisa naiknya dari harga berapa ke berapa tadi? 750. Kalau bisa emang itu 75.000 ditetapin, sisanya bisa buat kita belanja kan. Jadi orang bisa semangat ke sana gitu. Jadi nggak yang bener-bener bayar uang budget dipakai buat bayar Candi Borobudurnya, itu nggak worth it sih buat saya salah satunya. Lumayan kaget ya karena dari 75.000 naiknya drastis banget ke 750.000. Apapun alasannya sih, misalnya karena tujuannya untuk pembatasan pengunjung biar lebih terjaga gitu mungkin kondisinya, cuman kayaknya nggak segitu juga nggak sih naiknya. Maksudnya kan padahal dengan kunjungan warga gitu jadi tahu sejarah segala macam kan, tapi kalau naiknya sampai segitu benar-benar jadi kayak eksklusif dan masyarakat menengah ke bawah udah pasti nggak mampu gitu kan untuk ke situ gitu. Menurut saya dengan tingginya harga untuk masuk ke Borobudur itu juga tentu akan berdampak pada ekonomi di sekitarnya gitu kan. Tentunya kalau misalnya kayak ada pedagang-pedagang yang di situ itu kan mereka jadi kesulitan karena orang juga jadi enggan kan buat ke sana lagi gitu. Terima kasih. Baik, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda dikutip dari laman Borobudur Park. Tiket masuk untuk Candi Borobudur terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tiket biasa untuk dewasa hanya Rp50.000 saja dan tiket bundling Borobudur dan Samudra Raksa untuk dewasa mencapai Rp65.000. Sedangkan untuk anak-anak harga tiket masuk Rp25.000. Sementara itu untuk wisatawan mancanegara, harga tiket masuk Candi Borobudur di atas Rp200.000. Dan berikutnya kita akan lihat ini adalah wisatawan mancanegara tadi yang sudah disampaikan. Tiket dewasanya Rp350.000 atau sekitar $25 atau tiket anaknya sekitar Rp210.000. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya di mana harga tiket Candi Borobudur akan naik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beng Mentosi. Beliau adalah Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Beng. Selamat pagi. Ya, selamat pagi sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan rencana kenaikan dari harga tiket masuk khususnya untuk masuk ke dalam candi yang bagian atas begitu yang dalamnya, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi dunia pariwisata di wilayah
Jawa Tengah untuk pemirsa IDX Channel, Pak. Ya, terima kasih untuk kondisi pariwisata di Jawa Tengah. Ini kan baru saja mulai normal, mulai memasok hasil positif setelah keringanan pandemi kemarin, keringanan PPKM kemarin, Lebaran. Paling tidak sudah bisa bernapas lega, paling tidak sudah bisa mempunyai sedikit membayar hutang lah setelah 2 tahun benar-benar tiarap total. Nah, ini menjadi hal yang baik ketika pemerintah sudah meringankan PPKM kemarin. Ya. Tuh. Tapi kalau kita lihat dampaknya sendiri, apakah masih terasa hingga saat ini untuk pandemi COVID-19 terhadap dunia pariwisata di Jawa Tengah? Sekarang alhamdulillah ini kan sudah mulai membaik ya, artinya sudah objek-objek wisata sudah penuh semua, sudah normal semuanya, sudah membaik. Cuman kemarin jangankan orang umum aja kaget, apalagi kami kan begitu nanti. Oke. Kami itu kan sudah. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai total kerugian, begitu adakah data yang bisa disampaikan berapa sih dari sebelum pandemi, misalnya angkanya sekian, kemudian turun drastis seberapa jauh? Kalau sebelum pandemi dipastikan ya kita kerugian total, bahkan tidak sedikit yang tutup, Artinya objek wisata yang tidak bisa mengoperasikan lagi karena memang benar-benar tidak bisa menghidupi. Padahal namanya objek wisata itu kan hidupnya kan dari kunjungan wisatawan. Betul. Begitu. Jadi ya pandemi kan, nah ini mulai pelan-pelan nafas segar lah buat para pelaku pariwisata, para pengusaha pariwisata. Ya. Nafas segar ini sudah mulai. Kami meyakini kalau recovery-nya akan lebih cepat dari perkiraan orang kan begitu. Oke. Dan objek wisata mana saja sih yang menjadi favorit nih kalau kita bicara mengenai Jawa Tengah, Pak Beng? Ya, salah satunya adalah Borobudur ya. Borobudur masih menjadi selain di sekitar sudah mulai banyak di Semarang. Kota Lama sudah menjadi magnet baru. Kemudian Kabupaten Semarang, kemudian di Purbalingga, ini sudah banyak juga objek wisata yang menjadi harapan para pengelola pariwisata. Baik, dan salah satu objek wisata yang saat ini ramai dibicarakan tadi Candi Borobudur begitu, dengan rencana pemerintah di mana Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa tiket candinya akan naik menjadi Rp750.000. Bisa Anda jelaskan mungkin sebenarnya apa yang dimaksud dengan kenaikan Rp750.000 ini, kemudian ini untuk bagian yang mananya sih, Pak? Justru itulah, ini kan sepertinya kan tidak dipikirkan ya ketika menyampaikan informasi ini, sehingga yang muncul pertama kali kan kaget. Kaget dan sangat tidak reasonable. Tiket segitu tuh bila mana itu diaplikasikan, orang 350 saja masih belum banyak, apalagi segitu. Baik. Nah ini begini, apabila alasannya itu memang untuk memaintain, bisa diatur dengan manajemen, artinya berkala, berjenjang, masuknya berkala, agar kapasitasnya bisa diatur, kan begitu. Oke, kan tujuannya adalah menjaga konservasi tadi ya untuk Candi Borobudurnya sendiri begitu, Pak. Karena pariwisata itu bukan milik orang eksklusif saja, pariwisata itu milik semua orang. Semua orang berhak untuk berkunjung. Nah kalau segini kan berarti kan seperti ini meminggirkan kaum marginal yang ingin piknik, kan demikian. Oke. Nah, hanya untuk di bawah saja ya nggak asik. Asiknya itu kan sampai di atas. Iya, betul. Ya. Tapi kalau demikian ini wacana yang sebenarnya terlontar saja atau sebenarnya sudah ada diskusi sebelumnya nih dengan pelaku wisata di Jawa Tengah? Kami stakeholder pariwisata belum pernah FGD kan sering FGD ya. Kalau itu lebih sering FGD itu how to attract, bagaimana mendatangkan. Selalu begitu. Kalau kami bekerjasama dengan PHRI, dengan Asita, dengan objek wisata, dengan pemandu wisata, itu selalu bagaimana mendatangkan masyarakat untuk hadir, bukan sebaliknya kan begitu. Berarti mungkin kalau bisa disampaikan juga bagaimana reaksi teman-teman industri pariwisata di Jawa Tengah dengan adanya wacana ini begitu Pak Beng. Karena kan memang akhirnya mencuat begitu secara nasional akhirnya pembahasan ini. Iya, ini dan kami sangat yakin ini pasti akan dirubah, nggak bakal diaplikasikan, nggak bakal. Kalau ini nekat diaplikasikan, artinya ya kasihan ya kawan-kawan di Magelang, kan begitu. Bisa saja berpola membalikkan tujuan destinasi yang mestinya ke Magelang, jadi ke tempat lain.
ini yang terpuruk jelas Magelang sendiri. Oke, Secara baik, itu 750 kan untuk naik ke atas Pak. Untuk yang tiket masuk kawasannya saja masih tetap 50.000. 5.000 ya terjangkau sih ya. Cuman kan secara umum kan mau ke atas pasti ke atas. Ya, Nah kenapa nggak dibuat manajemen saja? Masuknya berkala, berjenjang. Oke, maksudnya tidak banyak dibatasi begitu ya Pak, secara bertahap naiknya begitu ya. Iya, Oke. lama-lama juga akan paham kok seperti itu. Masyarakat kalau dipahamkan dari awal sejak Ya, ini, ya. jadi setiap mau menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya diedukasi dulu. Ini kan bisa, kami sih berharap ini sih out of the box aja. Oke. Menjadi PR. Ya, memang ini masih berbentuk wacana begitu yang kaitannya tadi untuk upaya menjaga kelestarian. Tapi kondisi dari Candi Borobudurnya sendiri, dari GIPI sendiri menilai apakah memang benar-benar saat ini terjagakah atau memang tadi dikhawatirkan sudah mulai ada yang memang perlu ada restorasi kah atau apa misalnya? Ya kalau kawan-kawan di Magelang sih melihat ya sudah banyak perbaikan. Kalau andai kata nanti memang mau dinaikkan, fasilitasnya dulu juga diupayakan. Artinya harganya tuh sesuai gitu loh dengan fasilitasnya. Oke. Jadi ketika nanti mau dinaikkan, tentu diimbangi dengan fasilitas memadai. Ya, ya, ya. Boleh juga semuanya dipandu dengan pemandu wisata agar mempunyai output ketika berkunjung ke sana. Baik, lantas sejauh ini apakah masyarakat sudah boleh diizinkan untuk naik ke atas atau sebenarnya ada larangan sementara begitu? Ya kan makanya kan masih ada berjalan saja ini. Ini kan belum diresmikan, baru wacana. Oke. Jadi Ya kan? masih boleh nih pengunjung. Masih. Ini pasti semakin banyak orang serius ingin melihat mumpung belum dilakukan. Hanya Oke. paling petugas Borobudurnya lebih aware kan demikian. Ya. Ya, Pak Beng, menarik kalau kita cermati tadi memang bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lokasi-lokasi wisata khususnya yang seperti di Candi Borobudur. Nah, sejauh ini dengan upaya sosialisasi juga yang terus dilakukan, sebenarnya mereka sudah paham ya Pak pada saat harus berada di Candi Borobudur mereka tidak boleh melakukan apa, kemudian ada do and don'ts-nya misalnya. Silakan. Do and don't itu emang belum sepenuhnya disosialisasikan. Langkah baiknya do and don't itu dari jauh depan pintu depan, apa yang dilakukan, apa yang tidak. Ya terus konsisten edukasi. Ditingkatkan, sudah tapi perlu ditingkatkan terus. Kemudian ada volunteer yang terus berkeliling. Oke. Memaintain kebersihan, bagaimana tidak taat sembarangan. Karena kan tulisan keingintahuannya kan cukup besar sekali masyarakat. Ya. Kalau dominasi hingga saat ini Pak masih wisatawan lokal? Masih wisatawan lokal, Ini sebenarnya kan ada bagus nih kan upacara keagamaan juga di sana kan juga bisa internasional ini. Ya, Punya peluang sekali. Nah, Punya peluang yang dikhawatirkan begitu wacana ini akan menggeruskah nanti jumlah kunjungan wisatawan begitu ke Candi Borobudur? Kalau tarifnya segitu iyalah. Kalau tarifnya segitu iya, pasti. Oke. Potensi segitu karena begini, orang itu mempersiapkan sudah jauh-jauh hari kan sudah mempersiapkan. Jika tahu begitu pasti membelokkan arahnya destinasi secara umum. Ya, karena entah oleh travelnya, entah oleh dirinya sendiri kan begitu. Oke, dan pendampingan apakah sekarang juga bicara mengenai kondisi Candi Borobudur begitu? Protokol kesehatan juga masih tetap berlaku ya Pak? Masih kalau itu cukup signifikan lah, bisa diandalkan lah. Baik, jadi memang kalau sejauh ini belum ada koordinasi berarti memang baru wacana saja yang dilontarkan begitu. Tinggal nanti harapannya dari teman-teman industri pariwisata di Jawa Tengah, apakah nanti ada negosiasi apabila memang nanti rencana ada kenaikan harga begitu. Tapi misalnya tidak sebesar itu misalnya begitu Pak. Ya, kalau kenaikan harga wajar lah ya. Oke. Secara berkala itu wajar. Artinya yang penting juga diimbangi dengan fasilitas. Baik. Pelayanan, terutama pelayanan juga ya, pelayanan. Pelayanannya selama ini bagaimana Pak Beng? Oke, mungkin ke depan tuh swastanisasi mungkin. Swastanisasi? Ya. Oke, ini apa yang diharapkan dengan pihak swasta yang terlibat dalam mengelola Candi Borobudur? Lebih termaintain, pelayanannya lebih termaintain, lebih konsisten. Kalau selama ini?
Ya, ya gitulah, kita tahu lah kalau secara umum ya kadang jelas informasinya, kadang kurang tahu ya kayak gitu. Harapan kami sih, tapi sudah mulai banyak masyarakat sekitar yang bervolunteer menjadi pemandu wisata, itu yang harus lebih positif ya. Masyarakat sense of belonging-nya, masyarakat sekitar Borobudur itu sudah kalau dulu itu kan merasa jadi alien gitu kan. Oke. Nah, tapi sekarang sekitarnya kan sudah banyak homestay, ini sudah sudah mengikuti perkembangan. Jadi kalau memang menjadi 4 destinasi wisata unggulan, tentu sekitarnya juga harus mendukung kan begitu. Infrastrukturnya sudah mendukung, dan ini masyarakatnya kami lihat secara umum yang pecinta, penggerak, saya yakin mereka sudah mulai melakukan gerakan menolak tarif ini, yakin saya. Baik, oke. Berarti besar harapan tidak jadi begitu ya? Ya. Oke. Kalau ini pasti tinjau ulang, udah nggak bisa tidak, tinjau ulang, udah. Dan bicara mengenai tadi yang sempat Anda sampaikan, kuota untuk turis yang bisa hadir atau berkunjung ke Candi Borobudur itu memang dibatasi, dan batasnya seberapa banyak sih Pak? Apakah di 1.200-an? Belum, kami takutnya salah menyampaikan nanti. Ini yang belum. Ya. Belum kan ada harus data yang pasti begitu? Ya, kan belum akurat. Belum kami terima, maksudnya belum kami terima. Oke. Tapi menggunakan tour guide tadi menjadi suatu kewajiban atau tidak pada saat kita berkunjung ke Candi? Ya, rasanya memang ada yang pribadi kan. Oke. Alangkah baiknya nanti memang harus didampingin. Jadi memang perkala menjadi sebuah objek yang mempunyai tatanan, ada standarisasi, keluar itu mempunyai output, mempunyai wawasan, mempunyai wacana baru tentang Borobudur, tentang segala macam, jalan dibangun beberapa. Jadi bukan hanya datang, mohon maaf, bukan hanya datang selfie doang, tetapi datang untuk mendapatkan sebuah wacana baru, wacana terutama tentang kekayaan Indonesia. Oke, berarti ada output kait dengan ya mungkin pemahaman sejarah yang baru yang disampaikan juga kepada pengunjung begitu ya? Sangat perlu ini, sangat perlu. Jadi boleh umum boleh, tapi sudah dari depan sudah diberi penjelasan, bukan lagi datang hanya share gitu doang, enggak, tapi benar-benar ada output, punya kekayaan, inilah kekayaan bangsa kita, adiluhung karya bangsa kita yang benar-benar masih menjadi salah satu keajaiban dunia. Oke. Lantas berikutnya, teman-teman dari GIPI maupun para pelaku industri pariwisata di Jawa Tengah begitu menyikapi kondisi ini apabila nanti benar-benar ada wacana kenaikan ini diimplementasikan. Ya, tetap kalau diaplikasikan segini pasti ditolak, Oke. Idealnya berapa sih yang mungkin apabila ada kenaikan tarif? Bertahap lah. Oh, bertahap. Bertahap ini yang boleh sampai ke level itu enggak? Oh, enggak. Sampai menjadi eksklusif dong. Nanti menjadi eksklusif. Data itu milik semua orang. Tidak milik golongan per golongan, karena begitu. Ya, menurut Bapak dengan harga tiket masuk yang saat ini begitu berlaku, cukup idealkah? Masih ideal yang sekarang ini. Kan apalagi pelajar kan hanya 25.000 kan gitu kan. Betul. Masuk ya. Oke, kalau kita bicara mengenai tingkat kunjungan saat ini, berapa banyak Pak yang berkunjung? Datanya saya Mas, sorry saya nggak apa namanya. Ya, tapi harapannya dari teman-teman GIPI adalah memang nanti tidak ada kenaikan yang sesignifikan itu ya di Rp750.000 begitu. Ini juga terima kasih, ini upaya media ini sudah menyampaikan seperti ini. Kami mewakili kawan-kawan, terima kasih menyampaikan aspirasi kami ini. Jadi sudah banyak yang dititipkan aspirasinya, tolong ditunda, tolong ditinjau benar-benar. Jadi dengan media ini saya pikir hal yang bagus. Mari kita berkomunikasi bersama, duduk bersama lah. Ya, karena mungkin teman-teman pelaku industri lah yang tahu kondisi lapangannya begitu ya, kondisi di lokasi Candi Borobudurnya sendiri. Baik, semoga ini akan menjadi salah satu solusi ke depan begitu, bahwa ini akan menjadi pertimbangan lagi dari pemerintah apakah benar-benar akan menaikkan harga untuk masuk ke candi yang bagian atasnya sebesar Rp750.000 atau tidak. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan, Pak Beng. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak. Salam sehat, atur nuhun. Ya, sami-sami. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.